bertemu lagi macam biasa di video reaction saya kali ini guys. Oke, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. 4 hal ini justru bikin orang Korea ingin tinggal di Indonesia. Jadi apakah perbezaannya nih tinggal di Korea dengan tinggal di Indonesia? So, jangan lama-lama lagi. Mari sama tengok video ini. Let's go. Entah sudah berapa dekade masyarakat Indonesia selalu mengagumi negeri gingseng. Bermula dari drama Korea yang booming dan sering ditayangkan di TV nasional, berlanjut hingga boyband dan girl band. Tampaknya tiap tahun Korea selalu menyajikan sesuatu yang bikin masyarakat Indonesia tergila-gila. Tak sekedar menyukai drama dan K-pop, tak sedikit remaja yang menggandrungi sama kosmetik dan skincare Korea. Bahkan liburan pun ngebetnya ke monumen Winter Sonata. Barangkali kalian juga salah satunya. Entah sejak kapan baik cowok ataupun cewek dibuat mabuk Korea. Bahkan ada yang sampai pengen pindah ke warga negaraan dan tinggal di sana. Padahal tiap negara pasti ada enak dan tidaknya. Kita bisa saja ngebet pengen jadi warga Korea tanpa tahu bagaimana rasanya jadi penduduk sana dalam waktu lama. Padahal warga Korea saja diam-diam menyimpan rasa iri sama orang-orang yang tinggal di Indonesia. Nah, berikut 4 hal yang bikin warga Korea Selatan iri banget sama kehidupan di Indonesia. Orang Indonesia bisa menikmati waktu santai. Bisa menikmati waktu santai ya, orang Indonesia. Orang Korea seperti halnya orang Jepang. Setiap hari mereka seolah dikejar waktu. Memang mereka sangat disiplin soal waktu. Makanya nggak usah heran kalau kalian lagi berkunjung ke Korea, lalu menemui begitu banyak orang berlarian menuju Subway. Kalau di Indonesia tentu pemandangan seperti ini sangat aneh. Kita warga Indonesia masih bisa berjalan santai di sekitaran terminal. Sangat berbeda dengan orang di Korea Selatan. Menghargai waktu mungkin bagus, tapi bayangin kalau hal itu terjadi tiap hari. Betapa boring dan stresnya orang yang selalu diburu waktu. Sementara di Indonesia meski merupakan negara sibuk, tapi toh masyarakatnya masih bisa bersantai. Harga rumah sangat mahal. Misalnya kalian punya harapan bisa kerja dan tinggal di Korea karena negara tersebut maju, berkembang dan memiliki standar gaji yang tinggi, jangan bayangin kehidupan mewah lebih dulu. Sebab di sana apa-apa juga serba mahal, bahkan di mata orang Korea itu sendiri. Dan yang harus kalian tahu adalah harga rumah. Saking mahalnya rumah di Korea Selatan, banyak warganya yang memilih untuk tinggal di apartemen. Sementara di Indonesia, meski harga rumah juga mahal, tapi rata-rata warganya, meski dengan kondisi ekonomi yang bukan golongan atas, namun masih sangat mungkin untuk memiliki rumah sendiri. Terlebih, ada juga kemudahan yang diberikan oleh pemerintah seperti KPR dan sebagainya. Emansipasi wanita. Emansipasi wanita. Sebagai negara maju, mungkin kalian nggak nyangka kalau di Korea ternyata ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Sebab di negara kita saja sudah ada emansipasi wanita sejak lama. Derajat wanita dan pria sejajar di Indonesia. Namun ternyata di Korea tidak demikian. Salah satu masalah di Korea adalah kesetaraan gender. Contohnya soal gaji. Biasanya kaum pria akan mendapat gaji 38% lebih tinggi dari perempuan. Masalahnya masyarakat Korea harus tunduk dengan peraturan yang sudah ada sejak dulu. Bersyukurlah kalian yang masih ada di Indonesia. Sebab kita menerima gaji yang sesuai dengan profesi tanpa memandang gender kita. Terkait kesetaraan, negara ini sudah mencoba melakukan cara untuk menuju ke sana. Jam sekolah. Jam sekolah ya. Ini sampai malam. Berapa jam anak Indonesia ada di sekolah? Hingga saat ini jam sekolah di Indonesia masih belum benar-benar bisa disamakan. Misalnya saja beberapa sekolah yang ada di kabupaten masih menerapkan jam belajar dari 7 hingga jam 12 siang. Sementara untuk di kota,
Biasanya full day yang berarti murid baru bisa pulang ketika sore. Jam full day pun masih bisa dibilang lebih singkat dari proses belajar di Korea. Setidaknya rata-rata anak SMA di sana akan belajar selama 15 jam sehari. Itu belum termasuk les dan belajar di rumah. Bayangin penderitaan anak SMA di Korea yang pastinya boring banget saat belajar. Tak seperti remaja di Indonesia yang masih bisa menikmati waktu hangout bareng teman. Oke guys, jadilah dia videonya ini. Jadi itulah dia, pastilah di setiap negara pun pasti ada enaknya tidak enaknya gitu kan. Jauh mana lah pun kita merantau ataupun jauh mana pun kita pergi, tetap di negara sendiri itu lebih selesa, lebih nyaman gitu kan. Tapi kalau kita lihat perbedaannya gitu, tinggal di Korea dengan tinggal di Indonesia, ya di Korea Selatan jam sekolahnya itu lebih lama gitu. Katanya itu sampai 15 jam gitu ya sehari. Tapi ya pastilah gitu kan, bagi penggemar drama-drama Korea, K-pop gitu kan, pasti ada keinginan mau tinggal di sana sebab minat K-popnya, minat dramanya gitu kan. Tapi apapun, jauh manapun melangkah, sudah pasti tinggal di negara sendiri lebih nyaman lah gitu kan. So, terima kasih banyak sebab kami sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.